Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk SMP kelas 8 semester 1. Sebelum Bapak mulai menjelaskan, demi mengembangkan channel YouTube ini agar lebih berkembang lagi, marilah di-like dan subscribe-nya. Atas like dan subscribe-nya diucapkan terima kasih. Kali ini Bapak akan menjelaskan pokok bahasan bab 1 ya, dengan judul interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Pada pokok bahasan kali ini terdapat 3 tujuan pembelajaran dan 3 sub pokok bahasan ya. Sub pokok bahasannya antara lain mengenal negara-negara ASEAN, interaksi antar negara di kawasan ASEAN, dan pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Mengenal negara-negara ASEAN, mungkin kamu sudah tidak asing lagi ya dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Coba kamu sebutkan beberapa negara-negara ASEAN yang kamu ketahui. Ya, silahkan disebutkan ya. Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis. Apa iklim tropis? Berarti terdiri dari 2 musim ya. Selanjutnya, terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Contoh kerjasama dalam bentuk organisasi antara lain ASEAN, PBB, dan GNB. Tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sekira 255,7 juta jiwa. Komoditas ekspor meliputi gas alam, hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan peternakan. Komoditas impor meliputi minyak, perlengkapan industri, farmasi, dan kimia, serta barang-barang elektronik dan otomotif. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah timur dan barat. Iklim di Brunei Darussalam sama seperti iklim di Indonesia, yaitu iklim tropis. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Brunei Darussalam sekira 428.697 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk 1,9%. Komoditas ekspor utama adalah minyak mentah, olahan minyak bumi, dan gas alam cair. Komoditas impor yaitu mesin-mesin, peralatan transportasi, dan bahan-bahan kimia. Organisasi kerjasama multilateral yang diikuti Brunei Darussalam antara lain WTO, G7, OPEC, dan OKI. Filipina. Filipina memiliki banyak gunung api aktif. Filipina memiliki iklim tropis panas yang dipengaruhi angin muson. Pada 2017, jumlah penduduk Filipina sekira 104.918.090 jiwa. Komoditas pertanian antara lain beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging sapi, telur, dan ikan. Komoditas industri Filipina meliputi peralatan elektronik,
tekstil, obat-obatan, kimia, dan mebel. Tergabung menjadi anggota ASEAN, organisasi kerjasama multilateral yang diikuti antara lain WTO, APEC, OPEC, dan OKI. Kamboja. Ya, sekarang Bapak jelaskan Kamboja. Kamboja memiliki iklim tropis. Kamboja memiliki bentang alam khas, yaitu hampir menyerupai piring. Pada 2017, jumlah penduduk Kamboja sekira 16.005.373 jiwa. Perekonomian Kamboja bertumpu pada sektor pertanian dengan sistem pengelolaan tradisional. Tergabung menjadi anggota ASEAN, kerjasama melalui badan-badan yaitu PBB seperti ILO, UNESCO, dan WHO. Negara Laos. Negara daratan kawasan ASEAN di bagian semenanjung Indochina. Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 6.858.160 jiwa. Beriklim tropis. Komoditas ekspor yaitu biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Komoditas impor yaitu beras, minyak bumi, mesin, dan barang-barang elektronik. Laos terlibat aktif dalam organisasi ASEAN. Laos mengikuti organisasi internasional seperti ASEM, FAO, IBRD, IFC, UNDP, UNIDO, UNESCO, dan WHO. Negara Malaysia. Wilayahnya terbagi menjadi dua kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Termasuk negara beriklim tropis. Jumlah penduduk Malaysia pada 2018 sekira 32,4 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk 0,3% per tahun. Selain pertanian, penduduk Malaysia bekerja di sektor pertambangan dan perindustrian. Menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN, Malaysia aktif dalam organisasi internasional seperti ADB, ASEM, ESCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Negara Myanmar. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Myanmar sekira 53.370.609 jiwa. Awalnya negara Myanmar bernama Burma atau Birma. Kesuburan tanah di delta Sungai Iriwadi dan Sungai Salwan sesuai untuk usaha pertanian. Menjadi anggota ADB, ESCAP, ACU, FAO, IBRD, IDA, IFC, ILO, IMF, WTO, UNESCO, UNIDO, UNICEF, dan EALAP. Wilayah selatan beriklim tropis. Wilayah utara beriklim subtropis. Ya, yang selanjutnya akan Bapak jelaskan ya, negara Singapura. Singapura menjadi satu-satunya negara maju di ASEAN. Negara yang memiliki luas daratan sempit. Singapura memiliki iklim tropis.
Pada tahun 2017, jumlah penduduk Singapura sekira 5.708.844 jiwa. Sumber daya alam yang terbatas menyebabkan Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi sektor industri dan jasa. Salah satu negara pemrakarsa ASEAN, ya, jadi Singapura ini salah satu negara pemrakarsa ASEAN. Singapura mengambil banyak peran dalam organisasi kerjasama. Organisasi kerjasama yang diikuti Singapura antara lain WTO, ADB, dan PBB. Ya, selanjutnya perhatikan nih, yang Bapak jelaskan nih, negara ASEAN lagi masih negara Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa lain. Wilayah Thailand beriklim tropis. Pada 2017, jumlah penduduk Thailand sekira 69.037.513 jiwa. Hasil pertanian utamanya adalah padi, yang menjadi komoditas ekspor negara ini. Thailand termasuk salah satu negara pemrakarsa ASEAN. Thailand ikut dalam organisasi internasional seperti ADB, ASEM, SCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEX. Vietnam, negara ASEAN yang berada paling timur di semenanjung Indochina. Pada 2017, jumlah penduduk Vietnam mencapai 95.540.800 jiwa. Cuaca di Vietnam terbagi 4 wilayah, yaitu Pegunungan Utara, Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Komoditas ekspor utama antara lain beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Nah, sekarang nih perhatikan lagi nih. Komoditas impor utama antara lain bahan bakar minyak atau BBM ya, besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Vietnam tergabung menjadi anggota ASEAN. Vietnam juga menjadi anggota Asia Europe Meeting atau ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, MIGA, UNDP, UNTAX, GSPT, UNIDO, ILO, UNESCO, dan WHO. Interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Nah, sekarang ya yang Bapak jelaskan nih, perhatikan lagi nih ya. Yang Bapak akan jelaskan tentang interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Nah, kalau udah interaksi pasti berhubungan. Apa sih tujuan kerjasama antar negara ASEAN ya? Perhatikan, tujuan kerjasama antar negara ASEAN antara lain ya, menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan ya. Di antara lain ya kesepakatannya ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Nih, akan Bapak jelaskan ya. Yang pertama, faktor pendorongnya dulu nih. Nah, faktor pendorongnya antara lain ya, persamaan dan perbedaan sumber daya alam.
persamaan dan perbedaan wilayah, perbedaan perkembangan teknologi, persamaan dan perbedaan budaya. Ini faktor pendorong. Nah, kan sekarang Bapak jelasin lagi nih ya, faktor penghambatnya. Nah, faktor penghambatnya antara lain terjadinya bencana, ideologi negara, kebijakan politik, perbedaan kepentingan, dan terakhir perbedaan mata uang. Ya, kembali Bapak jelaskan nih ya. Sekarang yang akan Bapak jelaskan ini bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Perhatikan, bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Ada bidang ekonomi, kesepakatan ekonomi Indonesia dan Singapura. Ya, bidang sosial, contohnya nih ya, penyelenggaraan festival budaya. Bidang pendidikan, contoh pertukaran pelajar. Bidang politik, pertahanan, dan keamanan, contohnya ya, bantuan tentara Indonesia di Kamboja. Bidang penanggulangan bencana, pembentukan AHA. Upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN. 3 pilar ASEAN antara lain politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya. Faktor pendorong ya, kekompakan, konsistensi, keterbukaan, saling memiliki, saling menghormati, kesetiakawanan sosial. Peningkatan kerjasama antar negara ASEAN ya meliputi stabilitas kawasan Asia Tenggara, pemenuhan kebutuhan di kawasan Asia Tenggara. Oke, perhatikan lagi ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan ya pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan ya terdiri dari faktor alam, faktor geologi, faktor ketersediaan sumber daya alam. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang antara lain teknologi transportasi, teknologi komunikasi. Pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang terdiri dari pengaruh konversi lahan pertanian menjadi pemukiman. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Nah, itu ya. Mudah-mudahan kamu bisa jelas ya. Pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan antara lain faktor alam, faktor geologi, faktor ketersediaan sumber daya alam. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang antara lain teknologi transportasi, teknologi komunikasi. Pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang antara lain pengaruh konversi lahan pertanian menjadi pemukiman, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Demikian yang bisa Bapak jelaskan pada kesempatan hari ini ya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.